Kalau dari sistem kepegawaiannya Kak, misalnya sistem absennya di Dinas Kesehatan Makassar itu seperti apa? Kalau Pakai VES sistem atau masih dia paraf? dia face. Oh, udah VES berarti ya? Ya, Oh, udah VES. Apalagi ya teman-teman ya? Kalau dari perekaman misalnya pelayanannya itu pakai online juga atau masih nulis catat-catat gitu Kak? kalau misalnya pelayanan di bawah, seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya tetap manual tetap ada, cuman tetap digital juga dilaksanakan kayaknya ya di bawah. Saya belum gitu tahu sih di bawah kayak gimana pelayanannya. Tapi Kalau Kak, manual tetap ada. di Kakak sendiri biasanya aplikasi apa sih Kak yang sering dipakai, digunakan untuk menunjang? Kalau saya di HIV ya, di HIV namanya SIHA, Sistem Informasi HIV/AIDS. Oh, sistem informasi. Berarti kan bisa dikatakan bahwa di bidang kakak itu sudah ada, iya udah canggih, berarti udah beradaptasi juga ya, udah menggunakan Iya, teknologi. Oh. betul. Ya, tapi memang kan kalau namanya sistem ya, kadang kita kendalanya di jaringan lah, di aplikasinya lah. Jadi kalau di bidang saya kebetulan yang HIV ada 8 puskesmas, terus selebihnya rumah sakit dan klinik. Teman-teman itu kendalanya seperti itu kalau di sistem jaringan. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak bisa melaksanakan pelaporan secara online, ya mereka ke kantor, dibenarkan aplikasinya kah atau jaringannya diaturkan. Tapi tetap kita sudah pakai aplikasi sistem untuk pelaporannya. Ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman lain, Kak Fani, Kak Ina, Kak Wawa, sama Kak Musda yang diadaptif ini. Kalau saya lihat sih, kan kebetulan di bagian bidang saya itu ya lumayan banyak ibu-ibu yang berumur, bapak-bapak yang berumur. Jadi selalu ada satu yang dijadikan role model. Misalnya ya si A nih muda, terus terus proaktif, terus kreatif, terus dia lincah sama apa sistem yang baru. Nah, dari satu orang ini dia jadi role model untuk mengajarkan ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman pegawai yang lainnya dalam penggunaan sistem tersebut. Jadi tetap update sama perbaruan sistem. Tapi ya tetap harus diajarin. Seperti itu. Moderatornya mana? Sorry. Saya ulang ya. Oke. Jadi yang terakhir itu kan kolaboratif ya. Ada beberapa panduannya, Kodetik itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selama ini Dinas Kesehatan itu sering nggak melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk menghasilkan satu produk atau satu output yang tentunya ini nanti akan bermanfaat bagi masyarakat Makassar. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk poin kolaboratif, sepertinya poin kolaboratif itu poin yang paling mencolok ya di antara semua poin di dinas ini, karena ceritanya dinas kesehatan nggak bisa tahu apapun yang terjadi di Makassar, tapi kalau tidak ada laporan, koordinasi, dan kolaborasi dari layanan itu sendiri, kan yang berkenaan dengan masyarakat, layanan misalnya puskesmas gitu, rumah sakit, klinik,
Nah, jadi dinas ini selalu mengadakan kegiatan kolaboratif, kegiatan kolaborasi, di mana pertemuan itu mengumpulkan semua stakeholder yang berkepentingan dalam kegiatan pencapaian tujuan di dinas kesehatan dalam mencapai meningkatkan kesehatan masyarakat gitu. Jadi kayak misalnya contoh lagi ya kemarin dari kegiatan kami HIV/AIDS kemarin kami mengundang semua layanan, semua rumah sakit, terus klinik yang berprogram HIV, terus LSM untuk sama-sama berkoordinasi dalam program HIV itu. Sama juga dengan teman-teman yang TB, mereka mengumpulkan puskesmas, rumah sakit, klinik yang berprogram TB, dan LSM yang mendukung program TB. Terus pertemuan itu mereka mengkoordinasikan seperti apa ke depannya program TB itu. Jadi mindset kolaboratifnya itu berkembang ya di dinas kesehatan. Yes. Berarti kalau di internalnya sendiri kan di dinas kesehatan ada nggak ego-ego sektoral, misalnya nih kita butuh laptop nih, misalnya di laptop misalnya di bidang apa dia butuh laptop, di bidang B dia kelebihan, apakah bisa sharing atau nggak mau ini punya saya begitu, atau saling kolaborasi? Kalau seperti itu contohnya sih sepertinya nggak ada ya, soalnya fasilitas kantor itu pas, jadi misalnya bidang saya kurang laptopnya atau kurang printernya, kita mengajukan surat permintaan pengadaan laptop, pengadaan printer, jadi nggak ada menurut saya sih yang dikasih dinas memberikan kita fasilitas sesuai kebutuhan teman-teman di bidang. Teman-teman ada yang mau ditambahkan di terakhir ini, mulai dari orientasi pelayanan sampai di kolaboratif mungkin? Apakah ada? Katakan tidak jika tidak ada. Ingin bertanya. Ada, Kak Fani. Silakan Kak Fani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan tentang kolaboratif antar karyawan. Kalau di Dinas Kesehatan Provinsinya sendiri sudah diterapkan atau belum, atau mungkin bisa diperjelas pertanyaannya yang kolaboratif seperti apa yang dimaksudkan? Kalau kan tadi yang ditanyakan sama moderator sudah terjawab menurutku, tapi kalau kita tadi apa tadi pertanyaan tak? Yang kerjasama antar karyawan, apa sudah bekerja sama dengan baik atau masing-masing masih memikirkan dirinya sendiri atau seperti apa? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaan dari kakak, kalau di sini saya lihat teman-teman mungkin nggak bisa ya saya bandingkan bidang-bidang yang lain karena kan saya nggak pernah di ruangannya mereka. Cuman kalau saya sendiri sih di bidang P2 di sini saya lihat teman-teman itu sangat bekerja sama, saling support. Kalau ada yang kesusahan dibantu, kalau ada yang membutuhkan ditolong. Jadi menurutku kalau persoalan kerjasama akan selalu terjalin sih di bidang-bidang kita, insya Allah. Tapi nggak bisa bandingkan dengan bidang yang lainnya karena kan posisinya saya sekarang di bidang kedua. Seperti itu, Kak. Ya, baik, terima kasih penjelasannya. Oke, ada lagi nggak sebelum kita tutup diskusi wawancara kita hari ini? Bertanya satu lagi. Oh iya, silakan Kak Ina. Silakan Kak Ina. Terima kasih atas kesempatannya. Kan tadi sudah dijelaskan kalau manajemen di Dinas Kesehatan Provinsi sudah sangat baik melaksanakan nilai berakhlak. Tapi di sini saya mau tanyakan di poin harmonis internalnya, apakah di itu masih ada sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif. Mohon maaf sih kurang dengar pertanyaannya moderator. Baik. Yang saya tangkap ya, jadi pertanyaannya Kak Ina di sini di poin harmonis, apakah ada hal-hal yang
membuat lingkungan kerja itu tidak kondusif? Adakah faktor-faktor yang sehingga kerjanya itu jadi tidak nyaman atau kondusif atau seperti apa, atau sudah nyaman kah, kondusif kah, seperti itu? Nah, Izin terima kasih memperjelas jawaban. pertanyaannya. Jadi Oke, silakan. pertanyaan dari Ibu Mutmainah itu yang dia tanyakan masalah harmonis antar karyawan. Jadi apakah di Dinkes Kesehatan Provinsi sendiri masih ada kayak geng-geng atau kelompok-kelompok pertemanan sehingga menciptakan keadaan lingkungan kerja yang kurang kondusif? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya masalah harmonis ya, contoh kecil lagi ya, kita kan di bidang itu bidang tidak surveillance. Jadi dalam ruangan ini, dalam satu ruangan yang lowong ini kita 3 seksi. Misalnya faktor yang membuat kondisi tidak kondusif sepertinya tidak ada yang seperti itu. Hanya saja mungkin bukan jadi bilang geng-gengnya, bukan di geng, cuman karena memang seksi kita kan kita lebih seringnya keluar sama seksi kita, misalnya ada turun lapangan ke puskesmas mana, ya teman seksi kita bukan sama teman seksi lain. Jadi jadi seperti itu, jadi nggak ada yang membuat kondisi kerja tidak kondusif, tapi ya begitu ya, kita harus kerja sesuai dengan tanggung jawab dan kerjaan kita masing-masing, tapi di luar itu kerja sama tetap terjalin ke satu bidang. Oh, baik. Berarti mungkin kesimpulannya kondusif ya, bukan geng-geng, tapi karena memang kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan seksi kita, jadi seperti itu. Tapi tidak bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan seksi luar, seperti itu ya. Oh, yes. Oke, aman ya berarti ya teman-teman, atau ada yang mau ditambahin? Oke, mungkin iya, 8 menit. Ini sudah jam 2, kita rasa-rasanya dapat banyak informasi berkaitan dengan Dinas Kesehatan ya dari Ibu Lia ya. Kami mungkin mengucapkan terima kasih banyak Bu Lia. Kita kasih aplaus dulu mungkin. Saya juga terima kasih. Terima kasih banyak Kak untuk tugasnya. Salam Kapan-kapan kenal kalau semuanya. ya kalau ke Bulukumba hubungin kita aja, mungkin bisa Oke, siap. ke sana gitu ya. Oke, Saya kan. siap Kak, siap. Terima kasih. Mungkin nanti kita izin untuk menyertakan video ini ya, rekaman video ini dalam tugas kami. Sekali lagi kami mengucapkan, saya wakilin teman-teman kelompok 1, banyak terima kasih mendapatkan informasi berkaitan dengan instansi Dinas Kesehatan. Oke, mungkin kita screenshot dulu sebelum ini ya, untuk dokumentasi. Begini kali ya? Saya pas screenshot. Okay. Ini, apa tandanya ini? Lan. Tangan kanan, tangan kiri. Kan Lia ini. Oke. Kiri kanan, Wak. Kiri kanan, Wak. Sembarang nggak sembarang gitu. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Lia.